Pernahkah Anda merasa bahwa menemukan cinta sejati itu seperti sesuatu yang tak terjangkau, seolah-olah hanya ditentukan oleh takdir atau kebetulan semata? Bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara untuk mendekatkan cinta itu dengan menggunakan kebijaksanaan stoisisme yang tak lekang oleh waktu? Ya, benar, wawasan filosofis kuno ini bisa memberdayakan Anda untuk menarik cinta yang selama ini Anda cari. Hari ini, kita akan mengungkap 10 rahasia stoisisme yang mendalam dan mampu mengubah pendekatan Anda terhadap hubungan secara radikal. Ini bukan sekadar tips kencan biasa, ini adalah prinsip-prinsip dasar yang membantu Anda menguasai emosi, memahami nilai diri yang sejati, dan mengekspresikan diri Anda dengan percaya diri dan tulus. Kebijaksanaan kuno ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita bisa sepenuhnya menguasai tindakan dan reaksi kita sendiri, membuat kita lebih tenang, tangguh, dan menarik. Sepanjang video ini, kita akan menjelajahi bagaimana setiap prinsip stoik dapat diterapkan dalam cinta dan hubungan modern, membantu Anda menciptakan ikatan yang dalam dan tahan lama. Anda akan belajar membebaskan diri dari kecemasan dan keraguan diri, serta melangkah menuju kehidupan yang penuh stabilitas dan keintiman yang tulus. Sebelum kita mulai membahas rahasia-rahasia hidup ini, saya mengundang Anda untuk mengikuti tantangan sederhana ini. Tonton video ini sampai selesai dan resapi setiap pelajarannya. Setiap prinsip yang kita bahas hari ini memiliki potensi untuk tidak hanya mengubah pandangan Anda tentang cinta, tetapi juga memperkuat karakter dan kepercayaan diri Anda. Jika Anda siap memulai perjalanan transformatif ini, tekan tombol suka, berlangganan untuk konten inspiratif lainnya, dan tulis komentar, "Saya siap menarik orang istimewa saya," di bawah ini. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, menumbuhkan ketentraman batin. Pernahkah Anda benar-benar mempertimbangkan bagaimana filosofi yang berpusat pada penguasaan diri seperti stoisisme bisa meresap ke dalam kompleksitas cinta dan hubungan? Mungkin awalnya terdengar abstrak, tetapi kaitannya sangat mendalam dan transformatif. Inti dari stoisisme adalah perjalanan introspektif, perjalanan yang menuntut Anda untuk memfokuskan perhatian ke dalam, ke inti diri Anda. Filosofi ini menantang Anda untuk memperkuat, menyempurnakan, dan memahami diri sendiri sebelum berharap menarik seseorang yang istimewa ke dalam hidup Anda. Idenya sederhana namun sangat kuat. Untuk menarik cinta yang Anda inginkan, Anda harus terlebih dahulu menciptakan ketenangan dalam jiwa Anda sendiri. Ketenangan batin ini menjadi fondasi tempat semua hubungan Anda dibangun. Bayangkan menjalani hari Anda, menghadapi tantangan, gangguan, dan tekanan yang tak terhindarkan. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang mungkin bereaksi dengan frustrasi, kecemasan, atau bahkan kemarahan. Namun, dengan mengadopsi stoisisme, Anda memilih jalur yang berbeda. Alih-alih membiarkan peristiwa eksternal mengguncang ketenangan batin Anda mempertahankan ketenangan yang kokoh. Anda memahami bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan tekanan eksternal, respons Anda terhadapnya sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Pemahaman ini memberi kekuatan untuk mengarahkan energi Anda dari sekadar bereaksi terhadap kekacauan di sekitar Anda menjadi mengelola cara Anda melihat dan menghadapi tantangan tersebut. Dengan menguasai reaksi Anda tidak hanya mengurangi stres sendiri tetapi juga menjadi sosok yang tenang dan stabil bagi orang lain. Ketenangan dan keteguhan ini secara alami menarik orang-orang kepada Anda, mereka merasakan energi positif dan ketentraman yang Anda pancarkan. Inilah mengapa menumbuhkan kedamaian dalam diri tidak hanya memperkaya hidup Anda tetapi juga meningkatkan daya tarik Anda di mata orang lain. Pikirkanlah kebijaksanaan Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik besar, yang berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pernyataan ini adalah dasar filosofi stoik dan pengingat kuat bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri. Ini mendorong kita untuk fokus pada pengembangan diri dan menerima bahwa perjalanan menuju cinta dimulai dengan mencintai diri sendiri. Dengan menyelami inti diri Anda dapat mengidentifikasi nilai-nilai sejati, mengenali kekuatan dan kelemahan Anda, serta membedakan apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Kesadaran diri ini penting karena memungkinkan Anda untuk tetap setia pada diri sendiri, bukan berubah demi memenuhi ekspektasi orang lain. Tujuannya bukan mengubah siapa Anda, melainkan berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda merangkul diri Anda yang autentik, Anda memancarkan rasa percaya diri dan kedamaian yang menarik bagi orang lain. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya,
saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran, pernahkah Anda meragukan apakah Anda benar-benar layak dicintai? Jika iya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Inilah sebabnya filosofi Stoik menekankan pentingnya pengembangan diri yang berkelanjutan untuk membantu Anda menjadi pribadi yang mampu menarik hubungan yang Anda inginkan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama saat kita menjelajahi pelajaran berikutnya. Nomor 2, memprioritaskan pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi adalah salah satu pilar utama dalam filosofi Stoicisme dan merupakan kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan memuaskan. Ketika kita berkomitmen untuk memperbaiki diri, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri tetapi juga menjadi lebih menarik bagi orang di sekitar kita, termasuk calon pasangan dan teman. Perjalanan menuju peningkatan diri dimulai dengan refleksi yang jujur dan mendalam terhadap diri kita sendiri. Pernahkah Anda meluangkan waktu untuk merenungkan aspek-aspek karakter Anda yang mungkin perlu diperbaiki? Proses ini memerlukan kesadaran diri dan keberanian untuk menghadapi dan mengakui kekurangan kita. Menghadapi kelemahan diri memang tidak selalu mudah, tetapi langkah ini adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang sejati. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik besar, dalam karyanya Meditations, menulis, "Lihatlah ke dalam dirimu, di dalam dirimu terdapat sumber kebaikan, dan itu akan selalu muncul jika kamu mau menggali." Pernyataan mendalam ini menekankan pentingnya introspeksi dalam upaya pertumbuhan pribadi. Dengan melihat ke dalam diri, kita bisa menemukan kekuatan terdalam dan mulai menyadari potensi tak terbatas yang kita miliki. Proses peningkatan diri ini bukan tentang menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, melainkan tentang menyelaraskan diri kita dengan kebajikan-kebajikan yang kita kagumi pada orang lain. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan kualitas-kualitas seperti kebaikan, integritas, dan kebijaksanaan, kita secara alami menarik orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Selain memperkuat kebajikan internal, pertumbuhan pribadi juga melibatkan pengembangan keterampilan interpersonal. Kualitas seperti komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan empati sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berarti. Pernahkah Anda merasa tertarik kepada seseorang yang benar-benar mendengarkan Anda dan membuat Anda merasa dipahami? Hal ini terjadi karena saat kita berkomunikasi dengan empati dan pengertian, kita menciptakan ruang di mana orang lain merasa dihargai dan dihormati. Koneksi yang dalam ini adalah fondasi hubungan yang kuat dan langgeng, baik itu hubungan romantis, persahabatan, maupun profesional. Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan diri lebih dari sekadar perjalanan pribadi, ini adalah proses transformasi yang meningkatkan daya tarik kita secara keseluruhan. Saat kita terus berusaha memperbaiki diri, kita mulai memancarkan energi positif yang secara alami menarik orang lain. Marcus Aurelius dengan bijak menasihati, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik itu, jadilah orang baik. Seruan ini mengingatkan kita bahwa cara paling efektif untuk menarik orang yang tepat ke dalam hidup kita adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika pesan ini mengena di hati Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai video ini dan meninggalkan komentar dengan kata "setuju". Partisipasi Anda membantu kami menyebarkan prinsip-prinsip Stoik yang tak lekang oleh waktu ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Nomor 3, merangkul saat ini. Sepanjang hidup, kita sering terjebak dalam pusaran penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Sangat mudah untuk terlarut dalam kesalahan-kesalahan yang telah kita buat atau khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Pikiran-pikiran ini dapat menguasai benak kita, mengaburkan pandangan kita terhadap saat ini, dan membuat kita melewatkan kekayaan hidup yang terjadi tepat di depan mata. Namun, jika kita meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dan benar-benar terlibat dalam momen sekarang, sebuah kesadaran mendalam akan muncul. Momen saat ini adalah satu-satunya realitas yang kita miliki dan yang paling penting. Masa lalu adalah kenangan, masa depan hanyalah bayangan, tetapi saat inilah tempat hidup benar-benar berlangsung. Merangkul saat ini bukan hanya ide filosofis, ini adalah keterampilan praktis yang bisa kita kembangkan melalui latihan yang disengaja. Bertindak untuk hadir di momen ini menuntut perhatian penuh kita, menjauhkan kita dari gangguan pikiran tentang masa lalu dan masa depan. Dengan sepenuhnya terlibat dalam apa yang sedang terjadi sekarang, kita membuka diri untuk interaksi yang lebih bermakna dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Bayangkan diri Anda sedang berbicara dengan seseorang yang penting bagi Anda. Alih-alih membiarkan pikiran melayang pada masalah-masalah masa lalu atau kekhawatiran masa depan,
berikan perhatian penuh Anda pada orang tersebut. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaan Anda. Perhatikan bahasa tubuh mereka, nada bicara, dan emosi yang mereka sampaikan. Tingkat keterlibatan dan kehadiran ini dapat memperdalam hubungan Anda, menjadikannya lebih kaya dan memuaskan. Kehadiran Anda menjadi hadiah bagi orang lain, dan sebagai gantinya, Anda menerima keutuhan pengalaman yang ada di momen itu. Selain itu, hadir sepenuhnya dalam momen sekarang memiliki kekuatan untuk mengurangi stres dan kecemasan. Bebas dari belenggu pengalaman masa lalu dan ketidakpastian masa depan, kita merasakan kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Pikiran yang terfokus pada saat ini tidak terbebani oleh kesalahan masa lalu atau ketakutan akan kegagalan di masa depan. Sebaliknya, pikiran menjadi jernih, tenang, dan mampu menikmati kesenangan sederhana yang ada di sini dan sekarang. Filsuf Stoik, Epictetus, mengajarkan, hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti khawatir tentang hal-hal di luar kekuasaan kita. Dengan menerima bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi dapat menikmati saat ini, hidup menjadi lebih menyenangkan dan setiap hari membawa kegembiraan baru serta kesempatan-kesempatan yang segar. Dalam kondisi pikiran seperti ini, bahkan momen-momen terkecil pun bisa menjadi sumber kepuasan dan kedamaian yang besar. Dengan hidup di momen saat ini, Anda selalu siap menghadapi tantangan yang datang dengan memancarkan energi yang menarik dan karismatik. Keadaan ini membuat Anda tidak hanya lebih menarik bagi orang lain tetapi juga bagi diri Anda sendiri, karena Anda merasakan hidup dengan tujuan dan kejernihan yang menyegarkan dan memberdayakan. Momen sekarang menjadi sekutu Anda, dan dengannya, Anda menghadapi kompleksitas hidup dengan anggun dan penuh percaya diri. Nomor 4, berlatih komunikasi penuh kasih. Esensi komunikasi penuh kasih terletak pada seni mendengarkan yang tulus. Di dunia di mana berbicara sering lebih menonjol daripada mendengarkan, kemampuan untuk benar-benar mendengar apa yang dikatakan orang lain, dan apa yang mungkin mereka sampaikan secara diam-diam, adalah keterampilan langka yang sangat berharga. Marcus Aurelius dalam karyanya yang abadi, Meditations, menawarkan kebijaksanaan yang mendorong kita untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum melontarkan kritik. Ia mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran dan sangat relevan dalam interaksi manusia. Setiap kali Anda akan menyalahkan seseorang, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini, cacat apa dalam diri saya yang paling mirip dengan yang akan saya kritik? Refleksi yang kuat ini berfungsi sebagai cermin yang mendorong kita untuk memeriksa kekurangan diri sebelum menilai orang lain. Ini mengubah pola pikir kita dari penilaian menjadi empati, mengajak kita untuk memahami daripada menghakimi. Ketika kita mendengarkan dengan penuh kasih, kita tidak hanya menggunakan telinga, tetapi juga hati, menciptakan ruang di mana hubungan yang dalam dan bermakna bisa tumbuh. Orang lain akan merasakan minat dan perhatian tulus ini, membangun hubungan yang didasari kepercayaan dan rasa hormat timbal balik. Dalam setiap interaksi, jadikan misi Anda untuk melihat dunia melalui mata orang yang Anda ajak bicara. Pendekatan empatik ini melampaui sekadar memahami, ini melibatkan menyelami realitas mereka, mengakui perjuangan, harapan, dan impian mereka. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya mengesahkan pengalaman mereka tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih bermakna dan saling mendukung. Ketika Anda menunjukkan kasih dalam kata-kata dan tindakan Anda, itu secara alami menarik orang-orang yang menghargai dan mendukung Anda. Kasih sejati bukanlah emosi yang sesaat, tetapi keadaan yang berkelanjutan, berakar pada kesadaran diri dan pemahaman bahwa kita semua adalah bagian dari pengalaman manusia yang sama. Kita semua memiliki kekuatan dan bakat unik, namun kita juga sama-sama rentan terhadap ketakutan dan kelemahan. Mengenali kesamaan ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan cara yang menghormati perjalanan kita sendiri dan perjalanan orang lain. Renungkan hidup Anda, pikirkan saat ketika Anda benar-benar mendengarkan seseorang tanpa gangguan atau penilaian. Apa dampaknya bagi mereka? Bagaimana hal itu memengaruhi hubungan Anda? Mendengarkan dengan penuh kasih tidak hanya memupuk rasa hormat dan perhatian, tetapi juga memperkuat ikatan kepercayaan dalam hubungan apapun. Ketika orang merasa benar-benar didengar dan dihargai, mereka secara alami tertarik pada mereka yang memberikan pemahaman dan kenyamanan itu, memperkuat hubungan antara Anda. Ini adalah fondasi hubungan yang bertahan lama, hubungan yang bisa bertahan menghadapi badai kehidupan karena dibangun di atas rasa hormat dan empati. Berkomunikasi dengan hati yang penuh kasih tidak hanya menarik lingkaran pertemanan dan kepercayaan yang tepat,
tetapi juga meletakkan dasar bagi hubungan yang mampu bertahan sepanjang waktu. Komunikasi penuh kasih menumbuhkan suasana yang kaya akan pemahaman, penghormatan, dan kasih sayang sejati, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Ketika Anda berkomunikasi dari hati, ketulusan dan kehangatan, Anda menjadi mercusuar yang menarik orang lain kepada Anda. Inilah dampak mendalam dari kasih dalam komunikasi, prinsip yang dijunjung tinggi dalam filosofi Stoik karena mengarahkan kita ke pelajaran penting berikutnya tentang integritas pribadi dan penghormatan terhadap setiap individu. Nomor 5. Menjunjung prinsip-prinsip Anda. Dalam ajaran Stoik, menjunjung prinsip-prinsip bukan hanya fondasi hidup yang bermakna, tetapi juga penting untuk menarik dan mempertahankan pasangan yang tepat. Filsuf Stoik bijak, Seneca, pernah memberi nasihat, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan. Panduan ini menekankan bahwa integritas sejati berarti selalu bertindak dan berbicara dengan jujur, apapun situasinya. Dengan teguh berpegang pada kompas moral Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah orang yang berprinsip teguh, yang tidak mudah terpengaruh oleh keinginan sesaat, tren sosial, atau tekanan eksternal. Di dunia yang sering mengutamakan kenyamanan daripada keyakinan, berdiri teguh pada keyakinan Anda bukan hanya hal yang patut dikagumi, tetapi juga kualitas langka yang secara alami menarik rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan romantis, di mana keaslian dan keandalan jauh lebih menarik daripada pesona dangkal atau ketertarikan sementara. Bayangkan skenario ini, Anda bertemu seseorang yang menarik perhatian Anda dan Anda ingin membangun hubungan yang dalam dan bermakna dengannya. Apa yang menurut Anda benar-benar akan menarik orang tersebut? Apakah itu gerakan besar, hadiah mahal, atau kata-kata indah? Meskipun hal-hal itu mungkin menarik perhatian sesaat, yang benar-benar mempertahankan hubungan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, perilaku Anda yang konsisten dan otentik. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang dapat dipercaya, yang tindakannya sesuai dengan kata-katanya, dan yang hidup dengan seperangkat nilai yang tak tergoyahkan. Pikirkan, berapa kali Anda merasa tertarik pada seseorang bukan karena penampilan atau status mereka, tetapi karena cara mereka menjalani hidupnya. Integritas, kejujuran, dan keandalan adalah sifat-sifat yang beresonansi lebih dalam, menciptakan ikatan yang jauh lebih tahan lama daripada ketertarikan fisik semata. Ketika Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam Anda menciptakan aura kepercayaan yang dapat dirasakan orang lain, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari mengapa mereka tertarik pada Anda. Konsistensi batin ini, komitmen untuk melakukan hal yang benar dan jujur, membuat Anda menonjol di dunia di mana banyak orang rela mengorbankan prinsip mereka demi keuntungan jangka pendek. Namun, penting untuk diingat bahwa integritas lebih dari sekadar menepati janji atau mengikuti aturan. Integritas sejati melibatkan hidup dengan cara yang tidak mengkompromikan hati nurani Anda, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini tentang melakukan hal yang benar bukan karena ingin pujian atau pengakuan, tetapi karena itu sesuai dengan siapa Anda di dalam hati. Integritas seperti ini adalah kekuatan yang kuat yang membentuk bukan hanya hidup Anda sendiri, tetapi juga cara orang lain melihat dan berinteraksi dengan Anda. Ketika Anda hidup dengan nilai-nilai Anda secara konsisten, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai memancarkan rasa ketulusan dan keandalan yang dipercaya oleh orang lain secara naluriah. Kepercayaan ini tidak bisa dipalsukan atau direkayasa, itu muncul dari hidup yang penuh integritas setiap hari. Akibatnya, orang merasa aman di sekitar Anda, mereka tahu bahwa Anda adalah seseorang yang akan menepati janji, seseorang yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Keandalan ini sangat menarik, tidak hanya dalam hubungan romantis tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Kita, sekarang telah mencapai setengah perjalanan dari eksplorasi hari ini. Saya menghargai partisipasi Anda, kehadiran Anda membawa energi unik yang memperkaya perjalanan kolektif kita menuju hubungan yang kita impikan. Pertimbangkan untuk menyukai dan membagikan video ini agar kita dapat menyebarkan pesan-pesan positif ini kepada teman dan orang-orang terkasih, menciptakan dunia yang penuh dengan kepercayaan dan harmoni. Tinggalkan komentar dengan kata, jaga integritas, jika Anda merasakan manfaat dari konten ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 6, menumbuhkan rasa syukur. Pernahkah Anda berpikir tentang tipe orang yang benar-benar Anda anggap menarik? Bukan hanya soal penampilan atau pesona, ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat seseorang tampak menarik. Salah satu kualitas yang menonjol, menurut kebijaksanaan Stoik,
adalah kemampuan untuk tetap bersyukur bahkan saat keadaan sulit. Mungkin Anda berpikir, bukankah itu terdengar tidak realistis? Bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur ketika hidup menghadapi tantangan yang berat? Justru disitulah letak keistimewaannya. Kualitas ini yang membedakan seseorang dan membuatnya sangat dikagumi. Kenyataannya, kita semua menghadapi tantangan dan rintangan yang ingin kita hindari, entah itu masalah di tempat kerja, kehilangan pribadi, atau kegagalan dalam rencana. Mudah untuk merasa frustrasi, kewalahan, atau menyebarkan energi negatif ke sekitar kita. Tapi bagaimana jika kita mendekati tantangan ini dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika kita mengalihkan fokus dari apa yang salah menjadi apa yang bisa kita pelajari atau raih dari pengalaman itu? Bayangkan, hidup menempatkan rintangan di jalan Anda saat Anda merasa paling tidak siap. Alih-alih melihatnya sebagai beban yang tidak adil, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membangun ketahanan, belajar hal baru tentang diri Anda, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar Anda. Pikirkan, siapa yang lebih Anda kagumi, seseorang yang selalu mengeluh tentang masalah tanpa mencoba menyelesaikannya, atau seseorang yang menghadapi tantangan dengan sikap positif dan elegan? Kita semua tahu jawabannya. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, orang bijak bukanlah mereka yang berduka atas apa yang tidak dimiliki, tetapi yang bersukacita atas apa yang dimiliki. Pernyataan ini mengajak kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang. Ketika kita memilih untuk melihat sisi positif dalam hidup kita, kita mulai memancarkan energi positif yang menular. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa terangkat dan didukung. Rasa syukur lebih dari sekadar gagasan yang indah, itu adalah praktik yang dapat mengubah hidup Anda. Ini memperkuat ketahanan mental Anda, membuat Anda lebih tahan terhadap gangguan eksternal dan lebih fokus pada nilai-nilai inti Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda tidak mudah goyah oleh naik turunnya kehidupan. Anda menjadi sumber ketenangan dan stabilitas, dan orang-orang secara alami tertarik pada energi semacam itu. Pikirkan, siapa yang tidak ingin berada di dekat seseorang yang memancarkan kepercayaan diri, kedamaian batin, dan rasa kepuasan? Jadi, mengapa tidak mulai menumbuhkan rasa syukur hari ini? Lepaskan energi negatif dan buka diri Anda pada pengaruh positif di sekitar Anda. Perubahan perspektif kecil ini bisa membawa perbedaan besar. Ini tidak hanya akan membantu Anda menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda siap untuk membuat perubahan ini, mulailah dengan mengakui hal-hal baik dalam hidup Anda, sekecil apapun itu. Tulis komentar dengan, tumbuhkan rasa syukur, jika Anda siap memulai perjalanan ini. Mari saling mendukung dalam menumbuhkan pola pikir syukur dan melihat bagaimana hal itu mengubah hidup kita. Nomor 7, menumbuhkan kerendahan hati. Pernahkah Anda merasa jenuh dengan seseorang yang terus-menerus membicarakan diri mereka sendiri? Anda tahu, tipe orang yang selalu menemukan cara untuk mengarahkan percakapan kembali ke pencapaian mereka dan membuat setiap cerita berpusat pada mereka. Tentu saja, sikap seperti ini bisa melelahkan dan seringkali justru membuat orang menjauh. Menurut filsafat Stoik, ada cara yang lebih baik untuk terhubung dengan orang lain, yaitu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti meremehkan nilai diri sendiri atau berpura-pura menjadi kurang dari diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya, ini tentang mengenali nilai diri Anda dengan jujur tanpa melebih-lebihkan atau meremehkan. Ini adalah cara yang seimbang dan realistis untuk berinteraksi dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Kerendahan hati bukan sekadar sifat yang bagus dimiliki, tetapi merupakan landasan perilaku etis dan berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang terkenal, menekankan pentingnya kerendahan hati dalam tulisannya, terutama dalam Meditations. Ia menulis, terima tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan. Pernyataan mendalam ini mengingatkan kita bahwa kita bukan pusat alam semesta. Semua orang di sekitar kita memiliki nilai mereka sendiri dan layak dihormati. Dengan mempraktikkan kerendahan hati, Anda secara alami menjadi lebih ramah dan dapat dipercaya, sifat-sifat yang sangat menarik jika Anda ingin membangun hubungan yang tulus dengan seseorang. Lalu, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kerendahan hati bisa membantu menarik perhatian orang yang Anda sukai? Pertama,
Ini meningkatkan kemampuan Anda untuk mendengarkan dan benar-benar memahami orang lain. Saat Anda rendah hati, Anda tidak hanya fokus untuk menyampaikan pendapat atau merasa benar, tetapi juga menghargai dan menghormati sudut pandang yang berbeda, menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur. Lingkungan seperti ini sangat penting untuk setiap hubungan, karena memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Selain itu, kerendahan hati membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Coba pikirkan, seberapa sering kebanggaan dan kesombongan memicu pertengkaran dan kesalahpahaman. Ketika Anda rendah hati, Anda lebih mungkin mengakui kesalahan Anda sendiri dan lebih pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Ini menciptakan fondasi yang kuat dan suportif, di mana kedua pihak merasa aman dan dihargai, membuat hubungan lebih kokoh dalam jangka panjang. Dengan konsisten mempraktikkan kerendahan hati, Anda memancarkan kesan otentik dan integritas yang secara alami menarik perhatian orang lain. Menjadi tulus dan tidak berpura-pura membuat Anda lebih mudah diterima dan menarik bagi orang lain. Orang-orang lebih menyukai mereka yang bersikap alami dan rendah hati, bukan yang selalu berusaha memamerkan diri. Dengan menunjukkan kerendahan hati, Anda tidak hanya meningkatkan peluang membentuk hubungan yang bermakna dengan orang yang Anda minati, tetapi juga menumbuhkan sifat yang akan memperkaya semua hubungan Anda dan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Nomor 8. Menguasai hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Epictetus memperkenalkan konsep yang kuat yang dapat mengubah cara kita menghadapi hidup dan hubungan, yaitu dichotomy of control, dikotomi kendali. Dalam ajarannya, terutama dalam Enchiridion, ia dengan terkenal menyatakan, beberapa hal ada dalam kendali kita, sementara yang lainnya tidak. Ide yang sederhana namun mendalam ini menyoroti, kebenaran penting, tindakan, pikiran, dan emosi kita sendiri ada dalam kendali kita, sementara tindakan, pikiran, dan perasaan orang lain tidak. Memahami perbedaan ini sangat penting jika kita ingin menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana, terutama dalam hal hubungan atau menarik perhatian seseorang. Mari kita bahas lebih dalam. Bayangkan Anda berusaha mendapatkan perhatian seseorang yang Anda kagumi. Secara alami, Anda mungkin merasa cemas atau frustrasi jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, inilah saatnya kebijaksanaan Epictetus berperan. Dengan memfokuskan perhatian pada apa yang bisa Anda kendalikan, perilaku, pikiran, dan respons Anda sendiri, Anda dapat melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan atau mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda atau bagaimana mereka merespons tindakan Anda. Pergeseran fokus ini dapat secara signifikan mengurangi perasaan frustrasi dan kecemasan. Ketika Anda benar-benar memahami apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak, Anda mengembangkan rasa damai batin dan disiplin diri. Ini tidak berarti Anda menyerah pada keinginan atau impian Anda. Sebaliknya, Anda mendekati mereka dengan pikiran yang tenang dan terkendali. Ketika Anda tidak terus-menerus khawatir tentang hal-hal di luar kendali Anda secara alami memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Percayalah, sikap tenang ini bisa dirasakan oleh orang lain. Ini menarik perhatian mereka, membuat Anda lebih menarik tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan intelektual. Ini adalah dasar untuk membangun hubungan yang bermakna dan bertahan lama. Ingat, menerapkan dichotomy of control bukan berarti meninggalkan tujuan atau keinginan Anda. Ini berarti mengejar mereka dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda ubah. Seperti yang dinasihatkan Epictetus, gunakan sebaik mungkin apa yang ada dalam kekuasaan Anda dan terima sisanya apa adanya. Dengan hidup seperti ini, Anda tidak hanya pasif menunggu segalanya terjadi, tetapi juga secara aktif membentuk takdir Anda sendiri, menjalani setiap momen sepenuhnya, dan menempatkan diri untuk menarik serta mempertahankan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda apa adanya. Nomor 9, menghargai ciri khas yang unik. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran berharga, setiap orang membawa nilai unik ke dunia, memperkaya hidup kita melalui perspektif dan pengalaman mereka yang beragam. Ketika kita menerima perbedaan ini, baik dalam keyakinan, selera, atau perilaku, kita tidak hanya memperkaya pengalaman kita sendiri, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Setiap keunikan individu menambah lapisan menarik pada karakter mereka, menjadikan interaksi kita dengan mereka lebih kaya dan mendalam. Marcus Aurelius dengan bijak mengingatkan kita untuk belajar untuk tidak peduli dengan hal-hal yang tidak penting. Ini berarti kita seharusnya lebih fokus merayakan kualitas unik dari orang-orang di sekitar kita, daripada menolaknya.
Kualitas-kualitas ini bisa membawa orang-orang luar biasa ke dalam hidup kita. Ketika kita mengakui dan menghargai perbedaan pada orang lain, kita memberi sinyal bahwa kita menerima dan menghargai mereka apa adanya. Penerimaan ini menciptakan lingkungan yang penuh rasa aman dan kepercayaan, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan tahan lama. Cobalah pikirkan sejenak, apa yang membuat Anda tertarik pada seseorang. Seringkali, itu bukan persamaan, tetapi perbedaan yang membuat seseorang menonjol dan menarik perhatian Anda. Pernahkah Anda menyadari bahwa perbedaan-perbedaan ini, meskipun terkadang menantang, justru bisa membuat orang tersebut lebih menarik? Ini menarik untuk dipikirkan bahwa perbedaan-perbedaan ini mungkin adalah benang yang mengikat kalian bersama, menciptakan hubungan yang dinamis, kaya, dan penuh dengan pertumbuhan. Lebih lanjut lagi, perbedaan ini memperkenalkan kita pada perspektif dan pengalaman baru yang mendorong perkembangan dalam hubungan kita. Mereka menantang kita untuk keluar dari zona nyaman dan melihat dunia melalui mata orang lain, yang bisa sangat memperkaya. Alih-alih mencoba untuk membentuk orang lain agar sesuai dengan harapan kita, menerima dan menghargai mereka apa adanya memungkinkan kita untuk menumbuhkan toleransi dan empati, kualitas yang sangat dihargai dalam pemikiran Stoik. Pendekatan ini tidak hanya membuat hubungan kita terasa lebih tulus dan langgeng, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan pribadi kita. Cobalah ingat kembali waktu ketika menghormati perbedaan seseorang benar-benar memperbaiki hubungan Anda. Mungkin itu membuka jalur percakapan baru atau membantu Anda melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Bisakah prinsip ini menjadi sesuatu yang bisa Anda terapkan dalam interaksi Anda, terutama dengan seseorang yang Anda minati? Dengan menghargai dan merayakan perbedaan ini, Anda tidak hanya membuat hubungan itu menjadi berharga, tetapi juga menciptakan koneksi yang tulus dengan pasangan yang Anda inginkan. Koneksi seperti ini lebih berarti dan memuaskan karena dibangun di atas dasar saling menghormati dan pemahaman, yang merupakan bahan penting dalam hubungan yang kuat dan tahan lama. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana kita dapat merayakan keunikan pada orang lain dan dengan demikian memperkaya hidup dan hubungan kita. Nomor 10, berusaha menuju kebijaksanaan. Menempuh jalan menuju kebijaksanaan tidak hanya meningkatkan hidup kita, tetapi juga memperkuat cara orang lain memandang dan berhubungan dengan kita. Filsafat Stoik menekankan bahwa mencari kebijaksanaan lebih dari sekadar mengumpulkan pengetahuan, ini tentang berkembang secara terus-menerus dalam jiwa dan karakter. Marcus Aurelius, dalam karya terkenalnya Meditations, mengungkapkan ini dengan indah, mengatakan bahwa kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ide ini menunjukkan bahwa sifat pikiran kita mempengaruhi kebahagiaan kita dan juga memiliki kekuatan untuk menarik orang lain kepada kita. Saat kita dengan tekun memperkaya pengetahuan dan memperbaiki pemahaman kita, kita menjadi lebih menarik dan mampu memberikan wawasan yang dalam, menciptakan koneksi yang berarti dengan orang-orang yang kita temui. Bayangkan jiwa Anda sebagai taman. Pada awalnya, taman itu mungkin tampak kosong dan sepi, dengan hanya beberapa bunga yang tersebar di sana-sini. Namun, ketika Anda mulai menanam lebih banyak bunga yang hidup dan wangi, taman itu menjadi magnet bagi lebah dan kupu-kupu. Ini melambangkan bagaimana Anda bisa menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda melalui kebijaksanaan. Kuncinya adalah bukan mengejar lebah atau kupu-kupu ini, tetapi menanam taman yang begitu memikat sehingga mereka tak bisa menahan diri untuk mendekat. Epictetus pernah berkata, hanya orang yang terdidik yang bebas. Kebebasan yang dimaksudnya bukan hanya pembebasan dari belenggu fisik, tetapi pembebasan jiwa. Dengan kebijaksanaan yang lebih besar, Anda akan merasa kurang terpengaruh oleh emosi negatif atau keadaan yang tidak diinginkan. Kebebasan yang baru ditemukan ini sangat menarik, memberi orang lain rasa aman dan keyakinan ketika berada di dekat Anda. Untuk benar-benar menarik hati seseorang yang Anda kagumi, Anda perlu menjadi orang yang mereka anggap menarik dan nyaman untuk berada di dekatnya. Kebijaksanaan mengembangkan sisi intelektual, emosional, dan spiritual Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk mendengarkan, berempati, dan menangani tantangan dengan bijaksana. Pencarian kebijaksanaan ini tidak hanya membantu Anda menarik orang yang tepat, tetapi juga dalam memelihara hubungan yang langgeng. Ketika Anda mulai mengintegrasikan wawasan Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan menemukan bahwa cinta berubah dari usaha yang penuh stres menjadi bagian yang alami dan memperkaya dalam hidup Anda. Anda akan lebih menghargai diri sendiri, lebih menghormati orang lain, dan membangun hubungan yang didasari oleh pemahaman, kesabaran, dan keaslian. Ingat,
mengadopsi stoicisme bukanlah tentang memanipulasi atau mengendalikan orang lain, tetapi tentang meraih kebebasan dan kepuasan sejati dengan berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dengan demikian, Anda secara alami akan menarik orang yang Anda dambakan, yang akan tertarik pada energi positif dan kepercayaan diri yang Anda pancarkan. Cinta kemudian menjadi bukan perlombaan yang penuh kegelisahan, tetapi perjalanan yang memuaskan menuju penemuan diri dan perkembangan pribadi. Sebagai penutup perjalanan kita melalui 10 pelajaran stoik yang mendalam ini, saya harap Anda menemukan wawasan yang sesuai dengan pencarian Anda akan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Ingatlah, pelajaran-pelajaran ini bukan hanya tentang menemukan cinta, tetapi tentang menjadi orang yang secara alami dicintai. Dengan merangkul kebajikan seperti ketenangan, pertumbuhan pribadi, dan rasa syukur, filsafat stoik menawarkan jalan tidak hanya untuk menarik cinta, tetapi untuk membangun kehidupan yang penuh kepuasan dan kedamaian batin. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi kebijaksanaan kuno yang diterapkan dalam hubungan modern ini. Jika video ini telah memberikan perspektif baru atau jika Anda merasa mendapatkan nilai dari ajaran ini, saya mengajak Anda untuk menyukai dan membagikannya kepada orang lain yang juga bisa mendapatkan manfaat. Keterlibatan Anda membantu kami berkembang dan menjangkau lebih banyak orang dengan prinsip-prinsip abadi ini. Jangan lupa untuk memberi rating pada video ini dari 1 hingga 5, dengan 1 sebagai yang terendah dan 5 sebagai yang tertinggi, berdasarkan seberapa banyak Anda belajar atau menikmati kontennya. Umpan balik Anda sangat berharga dan kami sangat menghargainya. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda atau kesiapan Anda untuk menarik orang spesial dalam hidup Anda. Kami senang mendengar dari Anda dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ini membuat perbedaan dalam hidup Anda. Dan akhirnya, pastikan untuk menonton video yang direkomendasikan di layar Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda dengan stoicisme dan pengembangan pribadi. Selalu ada lebih banyak yang bisa dipelajari dan lebih banyak cara untuk berkembang. Terima kasih telah menonton, dan ingat, cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam Anda. Sampai jumpa lagi, teruslah berusaha untuk meraih kebijaksanaan dan kedamaian dalam diri.